Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pecinta hayati Indonesia, alhamdulillah banget kita berada dalam suatu negeri yang katanya para hikayat bahwa Indonesia adalah negeri dari penggalan sorga. Kita bersyukur beberapa macam hayati yang ada di Indonesia sangat banyak sekali. Salah satu contoh kita ambil yang termurah yang sering ada di sekitar kita adalah daun kelor ini. Daun kelor ini banyak orang yang mengatakan kalau dari bahasa Probolinggonya daun merongkih atau marunggai. Ini dari bahasa Latinnya Moringa olivera, satu jenis bahan dari Ordus moringa, dan kemanfaatannya sangat besar sekali. Ini walaupun daunnya sangat kecil gini, kemanfaatannya sangat besar sekali. Dan ini sudah sejak dahulu kala, bahkan kemanfaatannya itu dulu sebagai daun ajaib, pohon mistik yang mulai dulu oleh leluhur kita dipakai sebagai hal-hal yang kadang-kadang berbau mistik. Tapi yuk kita lihat dulu secara mistiknya daun kelor ini satu persatu. Rantingnya yang seperti ini terkadang oleh orang-orang tua dulu dipakai seperti jimat. Mungkin kalau menurut kita sebagai seseorang yang milenial untuk sekarang agak tidak masuk akal. Tapi kalau kita secara fikir sehat saja, orang-orang sepuh dulu memakai piranti seperti ini kan ditambahi doa. Doanya lah yang masuk ke kita. Dengan doanya mungkin para sepuh mendoakan kita kan terhindar dari gangguan dari makhluk astral. Batangan ini bisa dijadikan suatu alat untuk mengusir hantu, itu zaman dulu. Dan dedaunan ini kalau direbus ini bisa dijadikan basinya. Itu biasanya kalau ada jenazah lewat dilemparkan ke jalan, terus sebagai kadang-kadang siraman di sekitar rumah kita dengan harapan agar terhindar dari gangguan-gangguan makhluk astral atau sejenis jin yang mengganggu. Ini zaman-zaman dulu dan banyak sekali hal-hal mistik lain yang memakai piranti daun ajaib ini. Saya katakan daun ajaib karena mulai dulu terutama di Probolinggo daun ini digunakan dalam piranti-piranti yang mistik dan banyak orang mengenalinya. Inilah beberapa daun kelor dengan kemistikannya. Dan di sebagian daerah di Indonesia memakai daun kelor ini sebagai piranti atau alat untuk memandikan jenazah. Inilah teman-teman beberapa bagian dari daun kelor. Ini batangnya mungkin sangat kita kenal dan bahkan dianggap remeh. Dan tanaman ini biasanya kalau di daerah saya Probolinggo, tanaman ini banyak kita temukan di pagar-pagar rumah. Contohnya ini ada daun kelor, ini ada juga daun kelor disertai ini daun kelor. Semuanya memakai selain untuk sayuran. Itulah beberapa bagian dari mistik dari daun ajaib ini. Dan yang kedua, dari sisi ilmiah. Beberapa akhir-akhir ini daun yang tidak berharga ini, tapi menurut saya sangat berharga, daun kelor ini sudah dijadikan suatu acuan ilmiah dan masuk kategori pada daun-daun yang super seafood. Masuk dalam kategori daun superfood.
atau daun yang punya nutrisi-nutrisi tinggi dan sangat berguna untuk kesehatan. Inilah penjaga imun kita. Kebetulan pada saat ini masih musim pandemi, alangkah baiknya teman-teman semuanya mengkonsumsi daun ini. Dibuat sop, dibuat sayur, dicampur dengan segala macam, dicampur sama jagung muda biasanya kalau orang-orang desa. Nah, ini banyak nutrisinya, bisa untuk pencegahan dari radikal bebas, antitoksin dan segala macam, dan bisa untuk penyembuhan secara alami penyakit kanker. Ini sangat ranum banget, bagus. Ini bentuknya teman-teman, daun kelor kecil, bungil, bermanfaat. Dan bahkan baru-baru ini di pelosok-pelosok desa itu biji daun kelor itu dicari orang, sampai mahal sekali dicari. Bahkan di luar negeri sudah mulai melirik daun ajaib ini. Berbanggalah di Indonesia, daun ini banyak, daun ini melimpah ruah. Tetapi kita sebagai anak bangsa masih belum bisa memanfaatkan kehebatan dari daun ini. Buat rekan-rekan muda semuanya, para milenial, para pemerhati lingkungan, yuk kita perhatikan kekayaan hayati Indonesia untuk kita manfaatkan lebih banyak lagi. Inilah potensi kita dari tanah penggalan sorga. Indonesia kaya dengan hayati, daun kelor tetap ada dalam hati. Inilah teman-teman semuanya, inilah daun kelor, bentuknya begini. Ini mungkin kita bisa melihat dengan jelas. Ini daun kelor. Ini juga ada daun kelor yang masih dan sistem penanamannya, kalau daun kelor ini ada 2, pakai setik, kayak kita menanam pohon, kita batangnya ambil langsung kita tancapkan di tanah, model begini. Ini ya, kita tancapkan begini. Ini daun kelor. Caranya sangat mudah, daun ini mudah tumbuh. Tetapi diusahakan kalau memang musim kemarau, penanamannya ya harus kita sering siram. Tapi kalau di musim penghujan, diusahakan tanaman ini jangan sampai ada genangan air. Masalahnya batang pohonnya mudah busuk. Ini kalau sudah tua, daun kelor ini biasanya keluar, kalau orang Probolinggo bilang kelentang. Ini sejenis buah kelor. Luar biasa, kelentang ini bisa dijadikan sayuran, sejenis sop, itu sop kelentang. Sangat enak sekali, dan beberapa restoran ternama sudah memulai memakai kelentang ini sebagai menu andalan mereka. Karena banyak orang tahu sudah kemanfaatan dari daun kelor yang kita anggap sepele, tapi ini merupakan suatu daun ajaib yang kita punya. Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini, semasa musim pandemi, lirikan ke daun ini mulai dilirik kembali sebagai salah satu sarana untuk menambah imunitas tubuh. Kekebalan tubuh kita akan bertambah, dan ini merupakan salah satu daun yang bisa mencegah dari radikal bebas. Daun kelor marunggai, dengan nama latinnya Moringa olivera. Sampai ada nama latin sekarang, Moringa olivera. Dulu kita sebagai orang desa ya tidak tahu, hanya sekedar kalau orang Probolinggo bilang ini merongki. Dan
Kalau kita misalnya untuk anak bayi, dedek bayi, biasanya kalau sudah umur 6 bulan, saya waktu kecil dulu langsung oleh ibu saya itu pakai daun kelor ini sebagai sayurnya, dengan harapan kekebalan tubuh seorang bayi juga akan meningkat, tidak mudah kena sakit, juga pilek dan segala macam. Inilah daun yang dengan sejuta manfaatnya. Buat teman-teman masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, yuk kita kenali ragam hayati di sekitar kita yang bermanfaat. Yuk kita manfaatkan, naturus, kembali ke alam, karena di alam itu kita dapat sesuatu yang lebih. Dengan di alam kita dapat sesuatu yang lebih bagus dan alami. Inilah bentuk-bentuknya dari akar. Biasanya ditaruh di pagar ini tuh. Ditaruh di pagar biasanya. Oke lah teman-teman yang sama-sama pecinta hayati Indonesia, demikianlah saja sekelumit pemaparan saya terhadap daun kelor ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa mohon subscribe channel ini agar kelangsungan channel ini bisa berkembang dengan bagus dan bermanfaat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.